mata pencaharian kita, inilah passion kita. Jadi passion kita memang di event, bukan untuk yang lain. Karena rata-rata sudah berpengalaman di dunia event baik 10, 20, 30 tahun berpengalaman seperti itu. Tapi saya rasa itu sudah berlalu. Dan kita lihat sendiri, tidak usah jauh-jauh, kita ngomong di Jawa Timur, Malang, Surabaya semua sudah konser. So, apa yang perlu dikhawatirkan? Jadi memang kalau konsep di keluarga kami nomor satu adalah kekeluargaan. Makanya saya selalu tanamkan pada anggota bahwa silaturahmi itu nomor satu. Soal rezeki itu akan mengikuti. Itu yang selalu tanamkan. Dan sudah memang bukan zamannya lagi untuk berkompetisi. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. Hai Sobat Bijak Jatim, saya sudah bersama dengan Mas Delta. Dia salah satu ketua dari Event Owners Indonesia. Ya, ketua umum. Ketua umumnya nih kita hari ini kita ngobrol, ada kesempatan ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas tentang event-event yang sekarang nih sudah mulai jalan lagi di Indonesia. Siap. Ya, Mas sebenarnya kalau istilahnya kita bikin kerjasama nih ya, dalam arti kita terjun di dunia event Indonesia itu sejauh ini tuh seperti apa sih Mas? Luar biasa tentunya, apalagi pasca pandemik ya. Iya benar. Saya bilang pasca pandemik karena mulai dari awal tahun sampai dengan mau puasa sudah jalan, lalu kemudian habis puasa, Lebaran itu sudah nyaris sudah kembali seperti normal. Iya benar. Seperti itu, tetap ada penerapan protokol kesehatan tapi sudah jauh lebih better lah ya, lebih better dibandingkan yang dulu, karena memang kondisinya memang semuanya sudah lebih baik semuanya. Iya. 3 tahun pandemi nih Mas, event nggak jalan semua Mas. Pada saat itu apa yang ada di Mas, banyak nggak sih chat-chat atau curhatan-curhatan dari para owner semua yang bekerja di bidang event ini Mas? Tentu. Ya, karena kita berada di industri kreatif ya, tentu kembali lagi kreativitas kita pada saat itu bagaimana ketika dengan pembatasan yang demi untuk kita bersama. Iya benar. Karena memang ini global pandemic, kita bukan ngomong hanya Malang, Surabaya, Jawa Timur, bukan. Dunia. Ini dunia. Yes. Kita bicaranya sudah dunia, dan syukur alhamdulillah kita bisa menjalani itu. 2 tahun sudah berlalu dan akhirnya semuanya saya rasa sudah kembali normal. Ini momentum dan saya rasa nggak akan terbendung lagi sudah, karena orang mungkin sudah punya kangen. Iya benar. Pengen kembali berkumpul, pengen kembali bertatap muka seperti itu, dan saya rasa memang ini memang sudah waktunya. Tapi pada saat itu saya penasaran Mas, cara mengembalikan kepercayaan orang akhirnya dia bisa mau bikin event meskipun dalam pandemi, karena kan otomatis kan sebagai owner dari event-event ini harus memutar otak nih Mas. Betul. Pada saat itu apa ya cara mengembalikan kepercayaan supaya mereka ini nih pandemi tapi kita tetap bisa bikin event nih kayak gitu. Jadi memang harus merubah cara. Iya benar. Satu itu, ada juga yang memang sampai harus survive dengan berbuat yang lain. Iya benar. Itu tidak kita pungkiri ya. Tidak kita pungkiri karena memang kesulitan atau pembatasan yang ada. Tapi ya syukur alhamdulillah, saya bilang ke semua member saya bahwa yang bisa bertahan dalam posisi pandemik itu memang berarti pribadi-pribadi yang terpilih, organisasi-organisasi atau korporat yang terpilih, dan syukur alhamdulillah kita bertahan sampai ini, dan saya yakin ini momentum yang bagus untuk kelanjutan ke depannya. Pandemi ini pemerintah sudah mulai melonggarkan nih Mas. Iya, sangat longgar nih Mas ya. Waktu pertama kali ketika sudah tahu ini pemerintah sudah kasih jalan nih untuk event-event, dimulai dari event musik Mas. Pada saat itu 3 tahun vakum tanpa ada event musik, sempat kaku nggak sih Mas? Kayak sempat maju mundur nggak sih dengan adanya event? Karena kan event ya pasti Mas tahu kan kerumunan orang gede kayak gitu. Tentu. Itu sebuah keraguan tentu ada. Tapi kita tahu bahwa inilah kehidupan kita, maksudnya inilah mata pencaharian kita, inilah passion kita. Jadi passion kita memang di event, bukan untuk yang lain. Karena rata-rata sudah berpengalaman di dunia event baik 10, 20, 30 tahun berpengalaman, dan itu tentu tidak mudah untuk kemudian ditinggalkan tentunya, karena inilah yang sudah membesarkan kita selama ini. Dan syukur alhamdulillah, apalagi dengan adanya Event Owners ini, kita bisa saling kuatkan, kita bisa sharing di sana, yang akhirnya orang tetap percaya diri untuk lari.
Yang beda nih Mas, yang beda ketika sebelum pandemi mungkin tidak ada catatan ya, dalam artian harus ini, harus ini, harus ini. Nah, ketika sekarang bukan cuma hanya konser aja, tapi juga wedding, tapi juga acara lainnya. Betul. Harus ada pembatasan nih Mas. Nah, bagaimana sih Mas kalau memanage pembatasan itu nih, contoh nih kapan hari kan salah satu ada konser musik, dia itu kan sudah sering bertahun-tahun tiba-tiba membludak, banyak yang protes. Nah, untuk antisipasi itu sebenarnya seperti apa, Mas? Kalau yang kemarin dalam kondisi pandemik memang sangat riskan. Nah, itu. Makanya pada beralih ke hybrid. Hybrid yaitu online plus offline. Benar. Online-nya bisa luas, offline-nya kita batasin seperti itu. Tapi saya rasa itu sudah berlalu. Dan kita lihat sendiri, tidak usah jauh-jauh, kita ngomong di Jawa Timur, Malang, Surabaya semua sudah konser. So, apa yang perlu dikhawatirkan? Saya rasa kekebalan imunitas secara massa atau herd immunity sudah tercapai. Bed occupancy ratio juga sudah mulai sudah mulai kembali lah ya. Tidak ada lagi penumpukan pasien segala macam. Dan saya pikir itu in Mendagri kemarin juga keluar. Iya, benar. Semuanya se-Jawa Timur level 1, so apalagi? Iya. Kita tertun. Makanya aku bilang, sudah ini adalah saatnya, ini adalah waktunya, momentum yang sudah nggak bisa terbendung lagi, so go on, jalan. Seperti itu. Dan pada akhirnya ada juga event seperti ini, kumpul-kumpul dengan para owner-owner event, ya Mas ya. Ada ini rekor, ya boleh mungkin boleh sedikit aku jelasin. Untuk tahun ini, yang beda nih, yang beda. Owner in the Food, itu adalah rekor dengan jumlah capaian owner yang datang terbanyak dari selama 6 tahun kami berdiri. Mantap. Jadi, luar biasa. Dengan pastinya nih ya Mas. Saya pikir sebuah euforia. Iya benar. Apalagi setelah 3 tahun kita vakum ya Mas. 2,5 tahun kita vakum. Pasti bakal ada agenda-agenda baru nih Mas. Mungkin bisa sedikit dibocorin sedikit nih Mas agenda-agenda prospek ke depan. Karena saya melihat baru kali ini saya ada banyak owner yang bisa dijadikan satu, apalagi itu semuanya dia kerjanya di satu bidang. Betul. Kan kita pasti kadang mikirnya, persaingan. Nah ini dia bisa satu loh Mas, saling support nih Mas. Pertanyaannya kayak bagus gitu banget. Jadi memang kalau konsep di keluarga kami nomor 1 adalah kekeluargaan. Makanya saya selalu tanamkan pada anggota bahwa silaturahmi itu nomor 1. Soal rezeki itu akan mengikuti. Itu yang selalu tanamkan. Dan sudah memang bukan zamannya lagi untuk berkompetisi. Ini bukan medan perang. Saya bilang, ini saatnya kita berkolaborasi. Benar. Kita saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan itu yang terus saya tanamkan kepada member saya. Dan alhamdulillah 6 tahun berjalan, kita tambah besar, acara makin wow, kolaborasi makin jalan seperti itu. Pada intinya sudah ada pasarnya sendiri-sendiri ya setiap perusahaan event. Itu kan sudah tertakar dan tidak tertukar. Iya benar. Tapi ini asli patut jempol. Saya tadi sempat, bisa ya owner apalagi dalam satu bidang. Terus dia bisa, karena kita biasanya kan ada nih persaingan antara ini sama ini kayak gitu. Nanti kalau di dalam bisa ngelihat. Iya benar. Nanti kita habis ini adalah malam puncak. Gala dinner adalah malam puncaknya dari seluruh rangkaian event Owner in the Food 5.0 2022 di Jawa Timur ini. Nanti kita sama-sama kita lihat seperti apa. Dengan teman-teman satu profesi juga, ada harapan ke depan nggak nih untuk para pengusaha event yang mungkin pada saat ini dia masih stuck di bawah karena mungkin dia istilahnya masih trauma karena pandemi mungkin ada motivasi juga. Tentu. Jangan lupa, semuanya tidak lepas dari momentum. Kalau saya bilang, apapun yang terjadi itu adalah momentum. Ketika dalam momentum ini, ambil momentum tersebut. Karena ini sudah momentum yang sudah tidak bisa dibendung. 2,5 tahun orang tanpa berkumpul, berinteraksi, padahal manusia adalah makhluk sosial yang tentu akan sangat sulit buat kita. Akhirnya kita bisa melaluinya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan. So, ini manfaatkan momentum ini. Saya yakin banget kalau kita terus kreatif, kita terus berusaha, pasti akan ada aja seperti itu. Sip, oke. Ini salah satu motivasi dari Mas Derta juga. Jadi buat teman-teman saya yang mungkin yang terakhir nih Mas, ada harapan nih Mas dengan dalam ini pemula-pemula nih merintis. Jadi asa setiap itu juga ada porsinya pasar kalian sendiri-sendiri. Nah, itu yang harus kalian lakukan dan kalian perluas jaringan ya Mas ya. Mas, iya.
Saya makasih waktunya Mas. Terima kasih. Semoga makin sukses dan sukses acaranya. Amin. Jangan lupa kalian tetap saksikan Berita Jatim TV, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Ya.